Saya habis mandi, ganti baju, saya ke kamar teman saya, bukan kamar saya bukan di kamar saya, di kamar teman saya. Nggak tahu ngapa saya pengen ke kamar itu. Tiba-tiba barisnya menggigil. Den, ini bukan lu, Den, suaranya bukan lu. Teman saya ngomong gitu, Kang. Tapi lu denger itu? Saya dengar, saya ngomong, saya sadar Kang, ini saya ngomong gitu. Tapi teman saya ngomongnya katanya dengernya itu bukan suara saya, tapi suara cewek kayak sinden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan salah satu narasumber yang dimana ia memiliki salah satu cerita yang cukup menegangkan dan menyeramkan. Dan narasumber kita yaitu Bang Denny. Oke, Sampurasun. Sampurasun. Nah, mungkin buat teman-teman yang sering nonton channel saya atau sering nonton live IG saya, mungkin udah kenal lah sama Bang Denny alias Bang Putra Baduy gitu ya. Nah, kenapa saya dengan Bang Denny lagi? Karena Bang Denny ini masih ada cerita yang dimana ini tentang masa lalu ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu tentang apa tuh? Pas masih saya pakai kilmon dulu saya. Apa tuh? Tentang apa? Jadi saya pernah, ini sih berkata perang gaib lah. Perang gaib lagi. Wow, perang gaib lagi. Yang dimana pastinya ini cukup seru dan mungkin sedikit agak menyeramkan. Yuk langsung aja kita dengar ceritanya dari Bang Denny. Silakan bercerita Bang Denny. Awal mulanya tuh ini sih pas saya masih pakai kilmon waktu awal-awal baru saya kuliah. Nah, di kuliah itu jadi saya tuh dulu sebagai panitia makrab yang dimana kan bagian saya tuh waktu itu nyari buat tempat villa lah, ya kan. Nah, ini awal mulanya ini di saat saya lagi survei villa, Kang. Survei villa, saya nyari di puncak itu villa yang cocok yang di mana itu. Kalau nggak salah waktu itu ada beberapa villa, tapi entah kenapa pas di satu villa ini di daerah puncak dia sedikit dalam sih, tempatnya sedikit dalam, masuk ke atas paling pojok lah pokoknya. Ini villa itu bener-bener udah opsi terakhir itu villa yang itu, karena semuanya kebetulan pas lagi di survei nggak ada yang cocok untuk tempat kapasitasnya. Nah, kebetulan yang terakhir ini, untuk opsi terakhir ini cocok. Nah, pas saya survei itu sekitar jam setengah enam sore, mau menjelang maghrib, saya survei, saya paksain itu. Saya berdua sama teman saya, teman wanita saya itu cewek, teman kampus dulu, berdua survei. Itu villa 3 lantai, Kang. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, pas saya survei berdua itu jam setengah 6 sore, saya naik ke atas. Saya biasa lah ngecek-ngecek gimana sih survei kan. Ngecek-ngecek ya kan, ngecek halaman, ngecek kamar-kamarnya. Pas saya naik ke lantai 3, itu teman saya yang cewek ini, dia asik buat ngevideoin buat ke grup panitia. Nah, saya kebetulan ke arah balkon di lantai 3, ke arah balkon belakang. Entah kenapa saya pengen ke situ, Kang. Saya jalan. Saya juga ibarat kata nge-survey villa juga menganalisis yang dimana dari sosok dari hal gaibnya juga. Takutnya ini tempat ini pas apa enggak sih buat nanti acara saya, ada hal-hal yang kisru atau enggak, takutnya gitu kan. Pas saya ke lantai 3, di lantai 3 itu saya keluar balkon, saya ke arah pojok belakang, ada tralis besi kayak buat penyekat gitu. Entah nggak tahu saya itu belakang itu ruangan apa, saya nggak tahu, ya kan. Nggak tahu, penasaran aja gitu. Tiba-tiba pas saya ke arah situ dekat sama tralisnya ada sosok, Kang. Tiba-tiba muncul sosok hitam, badannya kurus tapi kayak tangannya panjang begini nih, rambutnya panjang. Wow. Dia ngomong gini, jangan ganggu kami, kamu siapa? Saya gituin. Saya bilang tunggu tanggal mainnya, saya bakal balik lagi ke sini. Saya gituin kan ke dia. Setelah itu saya turun lagi, balik, saya cabut, saya nggak hirauin lah.
hirauin aja. Saya turun lagi, ya kan, gimana, saya tanya ke teman wanita saya tuh yang cewek, gimana, udah belum videonya, udah, ayo set, turun ke bawah, terus akhirnya saya ke arah rumah ke pengurus villa tersebut. Kebetulan rumah pengurus itu satu dengan villa tersebut, menyatu kan halamannya. Nah, saya ke situ ngobrol, diskusi, akhirnya jadilah di tempat itu. Nggak tahu kenapa tuh saya ngeyakinin buat jadi di villa itu, nggak tahu kenapa Kang. Saya benar-benar ngeyakinin, padahal secara logika waktu untuk makrabnya aja pun masih jauh, tapi saya tetap mau ngeyakinin udah kita di sini aja gitu. Karena pas gitu tempatnya, dan lokasinya itu buat tempatnya juga cocok lah buat kapasitas kita nanti makrab, ya kan. Udah, setelah itu saya DP-in, saya balik ke rumah saya. Biasalah berjalan. Pas udah mendekatinya tuh malamnya saya masih tawa-tawa ngobrol kan sama temen buat besok, kan persiapan buat besok makrab, ya kan. Masih tawa-tawa saya jalan sama teman saya, ya kan, itu dari arah Bogor sini. Masih saya jalan berempat itu, saya berempat bawa mobil jalan. Pas hari itu saya di daerah sini tuh terang Kang, terang benderang. Pagi itu terang, saya jalan jam 6 pagi kebetulan, karena nginep tuh yang panitia yang intinya nginep berangkat buat nyiapin persiapan di makrab yang duluan gitu, nyiapin duluan. Saya berangkat ke puncak, terang, pokok itu cuaca terang, aman di daerah sini. Dia masuk ke arah Gadok masih terang. Entah kenapa pas di daerah Cisarua pertengahan atas dikit tuh sebelum Tugu, hujan gede. Halo teman-teman, gue mau ngasih tahu kalian semua nih bahwa ada salah satu toko online yang menjual produk-produk berkhasiat dan juga bisa memenuhi kebutuhan kalian, yaitu toko Al Bantani Store Egg Design Illustrator. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, gelang-gelang seperti ini dan juga tasbih-tasbih, bahkan ada minyak berkhasiat dan juga ada yang isian kodam ataupun yang dimana isiannya energi, yang pastinya saya jamin ya 100% aman buat kalian, tidak asal sembarang isi dan juga diberi bimbingan langsung oleh saya. Jadi buat kalian yang mau order benda-benda bertuah maupun yang berkhasiat, bisa langsung order ke @albantani.str atau mungkin ke Shopee yang dimana namanya The Sensei Illustrator. Nah, ini media-media keselamatan maupun media pengasihan maupun kodam-kodam yang dimana pastinya jalur kanan dan aman terjamin, dan tidak banyak pantrangan-pantrangan maupun tentang seperti ritual-ritual aneh-aneh. Intinya di Al Bantani Store saja yang menjual barang-barang berkhasiat, berkodam, tapi aman 100%. Langsung ya di order, linknya di sini. Jam 6 pagi hujan udah gede. Pas saya masuk sih itu udah gede, hujan langsung gede gitu, gimana sih? Langsung kayak gitu. Kata saya, ya udahlah mungkin hujan gitu kan, saya mikirnya hujan lah. Saya sarapan dulu nyampe ke lokasi. Sebelum nyampe ke villa saya sarapan dulu sama teman-teman saya. Ya kan, kok hujan aja, tapi ya kata saya itu kabut nggak biasa-biasanya jam 6 pagi tuh hujan. Saya mikir kok ada yang beda ya kan, saya masih mikir kok ada yang beda ya, tapi saya balik lagi lah, udah mungkin faktor alam gitu kan. Terus habis itu saya ke villa lah jam 8 saya ke villa. Persiapan lah buat anak-anak, ibarat kata beres-beresin kan buat nanti makanannya, buat ininya, ya kan. Terus kamar-kamar saya bagi-bagiin, saya bersih-bersih. Itu dari pagi itu hujan Kang, itu sampai acara saya itu diguyur hujan terus sampai sore. Pas di sorenya itu pagi aman, siang aman, sore saya game kan tuh sama anak-anak kampus. Ya kebetulan hujannya udah reda juga, dari rintik-rintik tapi masih hujan gitu. Itu saya dulu kan masih ini kan, saya keilmuan gitu masih coba buat nahan hujan gitu kan, coba buat nahan hujan, tapi kok nggak bisa nih, kayak ada yang beda katanya. Tapi saya mikir lagi, mungkin gak diizinin sama Allah kan, mikir gitu. Udah saya jalanin aja sore game, sampai dari sore sampai jam 5:30 itu game tuh kan, kelar game saya balik ke atas buat bersih-bersih buat acara nanti malam. Saya balik ke atas, saya bersih-bersih, mandi, ganti baju. Setelah saya mandi, ganti baju, jam 6 kurang,
Saya pindahlah tuh ke kamar teman saya kan. Itu masih hujan, di luar masih hujan terus, malah makin kencang hujan. Itu saya nggak tahu kenapa tuh hujan dari pagi sampai malam tuh diguyur hujan acara saya kan. Saya habis mandi, ganti baju, saya ke kamar teman saya, bukan kamar saya bukan di kamar saya, di kamar teman saya. Nggak tahu apa saya pengen ke kamar itu. Tiba-tiba badannya menggigil. Itu awalan normal, badan saya normal, nggak ada menggigil atau ngapa. Saya awalannya pas selesai mandi tuh biasa-biasa aja, biasa masih happy. Tiba-tiba pas saya itu menggigil parah. Saya rebahan yaudah ngenakin, kayak mungkin capek. Saya rebahan, kok makin menggigil makin parah. Saya masih bisa ngucap tuh di situ tuh, masih bisa melek, masih bisa ngeliat sekitar. Saya ngomong ke teman saya, tolong ambilin dong gue selimut sama kaos kaki, kalau bisa gue menggigil banget, badan gue nggak kuat. Saya ngomong gitu ke teman cowok saya satu. Teman cowok saya langsung buru-buru ke bawah ngambilin kaos kaki. Nah dia juga ternyata manggil teman-teman saya, beberapa teman saya tuh Kang. Beberapa teman saya naik lah ke atas. Lu kenapa Den? Dia nanya gitu. Lu kenapa Den? Apa? Nggak tahu, badan gue menggigil banget. Saya bilang gitu kan ya. Terus saya masih kondisi dari jam 6 tuh masih bisa ngeliat sekitar gitu. Ada beberapa teman saya yang datang, memang nyamperin saya ke kasur. Terus saya dikasih selimut, saya dikasih kaos kaki, ya kan. Terus saya dikasih minyak apa namanya? Minyak angin lah, minyak yang buat hangat-hangat itu. Tapi makin kelamaan saya merem kan, nggak bisa melek. Cuma suara doang yang bisa. Itu teman saya situ pas udah merem, teman saya pada panik. Kata teman saya dengar teman saya ngomong apa, saya dengar teman saya ngomong gini, "Din jangan mati dulu." Lah kata saya, "Gua kenapa?" Gua bilang, "Gua nggak kenapa." Dia bilang gitu, "Enggak Din, lu udah beda, muka lu udah pucat ini, bibir lu udah pucat semua, muka lu udah pucat ya kan. Ini lu udah beda Den, jangan kayak gitu." Itu teman saya udah bacain ayat kursi, udah bacain Yasin, udah diiniin, sampai dipelukin, takutnya hipo kan, dipelukin gitu. Nah habis itu saya ngomong, gue nggak kenapa-napa, tenang aja, gue ini cuma menggigil doang. Gue bilang gitu kan, gue menggigil doang, lu nggak usah ada yang perlu lu panikin. Gue bilang gitu kan. Den, ini bukan lu Den, suaranya bukan lu. Teman saya ngomong gitu kan. Tapi lu denger itu? Saya dengar, saya ngomong, saya sadar kan ini saya ngomong gitu. Tapi teman saya ngomongnya katanya dengernya itu bukan suara saya, tapi suara cewek kayak sindir. Wah. Teman saya, pengakuan teman saya yang lagi di lokasi pas lagi bantuin saya lagi menggigil itu, teman saya dengernya katanya itu suara sindir. Nah sebelum memang pada datang itu ada teman saya satu, ibarat katanya dia mungkin orang bisa ya. Dia masuk tapi langsung dia keluar lagi kan. Dia tahu nih dia orang bisa kan, emang dari awal saya dekat sama dia tapi dia masuk dia langsung keluar lagi, nggak tahu kenapa. Nah abis itu saya terus ngomong tuh, gue nggak kenapa-napa, lu nggak usah pada panik, tenang aja, gue masih sehat kok. Den sadar Den, ini bukan lu, ayo Den sadar Den. Gue sadar gimana? Saya bilang gitu. Saya sadar kan, saya ngomong ngucap gitu, saya sadar. Tapi teman saya tuh pada ngomong katanya ini bukan saya, tapi suara cewek. Ini bukan lu Den, ini bukan lu, sadar, ayo Den, lu sadar, lu bisa. Teman saya udah pada panik, sampai melukin, bacain Yasin, ayat kursi, sampai saya tuh digini-giniin, Den ayo Den sadar, ayo Den sadar. Ini minum dulu. Enggak, gue gak kenapa-napa. Saya terus berulang-ulang, dia bilang, gue gak kenapa-napa, lu gak usah pada panik, saya bilang gitu kan. Nah, terus dari jam 6 sampai jam 7 lewat lah, hampir setengah 8 kurang, saya masih sadar. Saya masih interaksi ngomong sama teman saya. Pas jam setengah 8, mungkin setengah 8 ya, soalnya gak sadar, saya gak ngeliat jam, tapi pikiran saya tuh jam setengah 8an, masalah saya masih denger ajan kan, masih denger ajan Isya. Itu pokoknya setelah ajan Isya. Setelah ajan Isya, saya tiba-tiba blek, nggak sadar. Pingsan gitu? Nggak sadar, nggak tahu entah saya tidur, nggak tahu entah ngapa, saya nggak sadar. Tapi di penglihatan saya di saat saya nggak sadar, itu saya lagi dengan sosok-sosok jin yang banyak. Itu dengan sosok jin yang banyak. Jadi ibarat kata ini kubu saya, dan di depan saya ada kubu dari sosok tersebut yang ada mungkin penghuni di daerah tersebut. Nah itu sosok sempat kan asli. Ibarat kata dulu pasukan saya pasukan receh ya kan, sebenarnya ibarat kata yang receh-receh gitu kan ya. Saya pasukan dia itu banyak banget kan. Yang paling pemimpinnya menurut saya yang paling serem itu ada satu, ibarat kata kayak buto, warnanya merah, matanya merah, dia megang kayak pedang, gede banget. Gila kata saya, ibarat kata pas di gambaran itu yang saya lihat di saat saya nggak sadar itu, saya bilang
gila gue mampu nggak ngelawan ya kan, apa mungkin hidup gue bakal berakhir di sini, saya mikir gitu dong. Itu banyak namanya, ada yang namanya jin yang pertama kali saya lihat, ada sosok-sosok cewek, terus ada sosok-sosok siluman-siluman aneh gitu, ada ular aneh yang banyak banget. Ya saya melihat. Nah tapi di saat saya mau perang itu, entah kenapa ada satu dari kubu saya nih, ada satu cewek yang datang kan, dia pakai selendang full warna kuning sama mahkota. Dia datang, dia mainin selendang, terus aromanya wangi, kayak wangi-wangi masih melati. Saya nyium itu, padahal pas saya kayak ngeliat di situ tuh saya nggak sadar kan emang. Tapi di gambar itu saya sadar saya perang gitu. Dia datang, ternyata dia bawa pasukan banyak banget. Nah disitulah akhirnya saya perang. Tapi saya diem aja, saya ngeliatin sama sosok gini tuh yang perang. Buat kayak gimana sih perang gini mungkin luar logika ya, tapi ini yang saya alamin gitu. Dia perang jedor gitu loh pokoknya, perang. Yang saya lihat saya menang. Yang jin itu pada kebasmi, pada kebakar, yang pada kayak jadi abu. Oh, di ini lu tuh, di alam ini lu. Di alam sadar, yang di alam bawah sadar ya. Iya, di bawah sadar saya tuh saya ngeliat sosok-sosok yang jin yang dari musuh itu, yang dari penghuni sekitar itu pada jadi abu. Dan dari kubu saya pun ada beberapa yang menjadi abu juga. Nah habis itu dia tuh yang cewek ini nyamperin saya, yang sosok yang awal yang kuning itu dia nyamperin saya, dia ngomong udah balik, udah nggak apa-apa, udah aman, baliklah saya. Terus pas balik saya sadar kan, melek sedes, langsung duduk. Lu pada ngapain? Saya bilang gitu, lu pada ngapain? Lu nggak sadar Den, lu nggak sadar antara napas lu udah terjengah-jengah dari pengakuan teman saya. Saya kasih minum teman saya, kasih makan dulu ciki, itu inget banget ya, makan ciki, makan minum air Pocari apa minum yogurt gitu. Saya minum, saya bilang, ayo gue nggak enak sama anak-anak yang lain, anak-anak lain pada di bawah, ayo kita ke bawah, saya bilang gitu. Nah saya turun ke bawah, saya nyari teman saya yang orang ibarat kata mungkin dia bisa juga, ada teman saya, salah satu teman saya dia cowok, dia bisa dibilang orang bisa juga. Saya ngomong gini, lu ngapa tadi nggak bantuin gue kondisi gue kayak gitu. Dia ngomong gini, gue bukan nggak mau bantuin Den, tapi gue nggak mau ambil resiko. Kalau gue bantuin lo, risikonya ntar ada di diri gue juga. Jadi gue nggak mau ngambil resiko, lebih baik gue cabut. Kata dia gitu, pengakuan dari dia. Akhirnya ya udahlah, malam itu berjalan dengan biasanya. Tapi pas saya sadar, ternyata di belakang villa itu ada villa kosong, luas. Saya lihat, oh luas. Nah dan ada teman saya yang datang juga, yang baru datang, dia pengakuannya dia juga bisa ya. Dan teman saya baru datang, dia nyusul, dia ngeliat katanya di depan pagar itu ada sosok cewek lagi ngeliatin ke arah kita semua. Nah yang dia jadi datang berdua nih, yang satu bisa ngeliat, yang satu enggak. Nah yang nggak bisa ngeliat ini tiba-tiba dia diri dekat si sosok cewek itu. Nah dipanggil sama teman saya yang orang bisa ini, sini lo jangan di situ. Tapi tanpa dijelasin. Nah katanya dia ngeliat sosok cewek di bawah itu. After dari saya kejadian saya tadi perang itu, malam itu saya dari jam 6 sampai jam 9 malam, setengah 10 saya sadar itu, saya lihat pas habis sadar saya lihat di setengah 10 malam. Berarti sekitar 4 jam lah ya? Ya 3 jaman lah, 3 jam. Nggak sadar gitu ya? Nggak sadar sih, cuman nggak gerak, badan saya nggak bisa gerak, cuman gini sampai nggak sadar. Itu sekitar 3 jaman, lebih 4 jam lah. After dari itu biasalah anak-anak muda kan malam pada minum pada gitu. Ada satu teman saya, dia memang notabene dia bilang kata punya kata dulu dia belajar saat gaib. Entah kenapa dia setiap masuk villa dia kesurupan. Oh kesurupan. After dari itu kesurupan dia. Ada jadi beberapa teman saya banyak yang kesurupan. Pas tengah malamnya kebetulan saya lagi tidur, saya dibangunin sama teman saya. Den, ngapa? Saya bilang gitu kan. Itu Den, bocah, ada yang mau berantem kodam. Tapi saya nggak sadar, teman saya itu yang mau berantem kodam nggak sadar. Kata saya kok afternya jadi kayak gini. Terus juga ada yang digoda-goda, ada yang ditampakin di belakang itu. Jadi ada penampakan gitu ya. After dari itu kata saya kok jadi malah makin serem nih. Di situ pas malam itu saya bingung. Saya antara bingung gimana. Akhirnya saya coba buat tenangin diri. Akhirnya saya coba buat gimana ya, kayak ibarat kata bukan ngebatin sih, saya ibarat kata menenangin diri di luar.
saya di luar saya coba buat ngebatin lah, buat ngomong sama penghuni sekitar, coba tolong jangan diganggu dulu. Udah masa lalu sama gua, saya bilang gitu. Dan kita juga udah clear kan, kita udah berperang. Udah gitu, akhirnya pas malam itu setelah saya coba komunikasi begitu, akhirnya udahlah aman sampai pagi. Dan itu hujan dari saya nyampe itu sampai besok saya pulang baru berhenti hujannya. Seharian Pas saya pulang, udah pas foto-foto hujan baru berhenti total. Hujannya. Itu yang saya nggak habis pikir di situ. Set acara gue kok diginiin. Nah, pokoknya emang banyak ganjilan sih di itu, dan saya ngerasa dulu memang saya sompral sih kan. Mungkin kejadian tersebut kalau saya nggak ngelakuin hal yang di saat disurvei, mungkin saya nggak bakal terjadi kayak gitu. Yang saya lihat kayak gitu. Iya. Berarti ini kejadiannya intinya lu kayak lebih di arah perang cuma secara batin gitu ya? Batin kan? Karena batin. Ya memang lu menyadari bahwa memang awalnya ada salah satu makhluk yang menampaki terus lu tantang gitu ya? Iya, karena dia ngomong kan awalannya jangan ganggu kami di sini ya. Saya bilang, nama saya gue nggak ganggu lu, tapi kok lu malah ngomong gini? Saya bilang aja tunggu aja tanggal mainnya. Saya bilang gitu. Dan bener pas tanggal mainnya lu tuh kayak dibuat acara lu tuh nggak beres kan? Nggak beres gitu, dan bahkan lu sendiri ngerasain gitu. Dan akhirnya ketimpanya ke diri saya, dan itu sih dari jam 6 itu bener-bener digebraknya saya pas maghrib. Nggak sadar sampai jam 9:30. Oke, lumayan menyeramkan juga sih. Cerita dari Bang Denny ya. Iya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya memang kan di setiap tempat itu ada makhluk-makhluk gaib ya, yang menghuni itu bawaan, atau mungkin memang ada juga yang sengaja dipasang untuk menjaga gitu ya. Dan sebenarnya kita sebagai manusia ya sama makhluk lah, jin pun makhluk, manusia pun makhluk ya, intinya saling menjaga tata krama dan menjaga tutur kata. Jangan sampai ada dalam tanda kutip menantang gitu ya. Benar. Karena ya menurut saya sih emang kesalahan Denny sendiri ya, mungkin dulu kan karena Denny masih belum terkontrol emosionalnya, secara keilmuannya juga belum matang gitu ya. Saya dulu kan orangnya tipikalnya nantang kan, jin mana aja, wilayah mana aja saya tantang. Dan lu ngerasain akibatnya sendiri kan dari lu nantang gitu. Benar. Kan. Nah ini juga pembelajaran buat teman-teman ya, jangan sampai kita menantang jin. Kalau memangnya dia tidak mengganggu, kita nggak usah ganggu gitu. Benar. Karena jin pun ya sama seperti kita, kalau diganggu dia tidak senang. Tapi memang dasarnya sifat mereka itu kadang-kadang ada yang suka ganggu, dan juga nggak semua jin jahat, ada juga jin yang baik. Jadi maka dari itu kita harus saling menghargai antara dunia yang nyata dan dunia yang gaib. Benar. Seperti itu hikmahnya ya, kita ambil dari situ. Oke, menurut saya sih emang cerita dari Kang Denny sangat detail sekali dan cukup menyeramkan ya, untuk Bang Denny pribadi terutama ya gitu kan. Dan mungkin sampai teringat sampai sekarang. Benar. Itu kan traumatik masuknya kan ya. Dan mungkin Bang Denny juga harus lebih belajar lagi untuk mengendalikan ya. Benar, kan? Untuk kedepannya. Dan saya doakan Bang Denny sehat selalu. Amin, gitu. Dan tidak ada gangguan-gangguan jin lagi. Oke. Nah buat teman-teman yang menonton, jangan lupa dibantu subscribe, like dan share ya. Buat yang mau follow ya juga boleh lah Bang Denny. Instagramnya apa? Denny Prayoga 29. Denny Prayoga 29. Oke, ya nanti bisa barangkali mau tanya-tanya lebih detail tentang kejadian atau mungkin tentang cerita Bang Denny, boleh langsung mampir. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Misteri Kita dan Instagram saya Kang Yuda _ Sekian dari saya Kang Yuda. Tetap saksikan konten-konten Misteri Kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.